Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Kamsurya. Apa kabar para pejuang skripsi? Tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan Anda semua apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengajukan judul skripsi. Ini sangat penting teman-teman, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik untuk mengajukan judul skripsi, karena judul skripsi yang kita ajukan sudah sering diteliti orang. Tentunya ini akan sangat membantu sekali buat Anda. Pastikan bahwa Anda menonton video ini tanpa skip, sehingga bisa menjadi inspirasi buat Anda dalam penyelesaian tugas akhir Anda. Sebelum itu, bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik para pejuang skripsi, tentunya sebelum Anda mengajukan judul skripsi Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki masalah utama yang akan Anda teliti. Karena penelitian akan dapat dilakukan jika adanya masalah. Kalau tidak ada masalah, maka penelitian tersebut tidak layak untuk dilakukan. Jadi pastikan terlebih dahulu Anda telah memiliki masalah utama dari penelitian tersebut. Langkah berikut, Anda perlu memastikan bahwa Anda telah memiliki dan mereview berbagai artikel yang berkaitan langsung dengan topik penelitian Anda. Di sini akan memberikan Anda wawasan atau gambaran awal terkait dengan topik yang akan Anda teliti tersebut. Ketika hal tersebut sudah bisa Anda pastikan, maka selanjutnya Anda wajib membuat outline atau gambaran singkat mengenai judul skripsi yang akan Anda ajukan. Kenapa dalam bentuk outline? Ini agar lebih mempermudah Anda ketika mengajukan judul skripsi. Kalaupun nantinya itu keterima, Anda sudah punya gambaran Anda mau ngapain, bagaimana rancangan penelitian Anda. Kan sayang banget nih ketika Anda sudah menulis bab 1, bab 2, atau bab 3, tiba-tiba Anda mentok atau Anda tidak memiliki sumber data yang cukup, maka itu akan sangat memusingkan Anda ketika harus mengulang lagi dari awal atau menulis lagi proposal Anda dari awal. Oleh karena itu, Anda harus wajib membuat outline. Untuk sistematika outline-nya sendiri akan saya berikan gambaran singkatnya. Sistematika ini adalah rancangan pribadi saya, ya semoga bisa dapat membantu Anda ketika mengajukan judul skripsi. Sistematika outline untuk pengajuan judul skripsi Anda. Yang pertama, tuliskan dengan jelas judul penelitian Anda. Yang kedua, apa yang menjadi latar belakang penelitian Anda dilakukan. Pada bagian latar belakang ini, Anda pastikan harus memuat 4 hal. Yang pertama adalah fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian Anda. Yang kedua, adanya masalah penelitian Anda. Yang ketiga adalah state of the art. Yang keempat adalah urgensi penelitian. 4 hal ini harus tertuang dalam gambaran atau rancangan latar belakang pada outline Anda, sehingga ini akan menjadi dasar bahwa penelitian Anda itu sangat layak dan penting banget untuk dilakukan. Yang ketiga, memuat tujuan penelitian. Apa yang menjadi tujuan utama Anda melakukan penelitian tersebut. Yang keempat, dasar teori. Di sini Anda tidak perlu mengutip panjang-panjang teorinya, cukup menyebutkan beberapa ahli yang menjadi dasar Anda mengembangkan penelitian Anda. Misalkan ketika kita ingin meneliti terkait dengan critical thinking, kita akan merujuk pendapatnya si Ennis misalkan. Nah, di sana Anda perlu mendeskripsikan bagaimana critical thinking menurut si Ennis ini. Setelah itu, apa saja indikator dari kemampuan berpikir kritis ini perlu tertuang dengan jelas dalam rancangan outline tersebut. Sehingga dosen atau ketua program studi Anda bisa mengetahui bahwa penelitian Anda ini akan merujuk kepada dasar teori Ennis ini. Langkah berikut, deskripsikan metode penelitiannya. Misalkan Anda ingin melakukan penelitian kuantitatif. Jangan hanya menyebutkan bahwa Anda ingin menggunakan penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif itu banyak. Anda harus mendeskripsikan, misalkan saya ingin menggunakan rancangan eksperimen atau penelitian kausalitas
atau penelitian asosiatif, survei, dan sebagainya itu perlu tertuang. Anda tidak perlu mendeskripsikan survei itu bagaimana atau eksperimen itu bagaimana, tidak perlu. Cukup singkat aja bahwa metode penelitian Anda itu kuantitatif untuk jenisnya eksperimen atau asosiatif. Hal ini penting dilakukan sehingga dosen tahu bahwa oke, Anda sudah memiliki rancangan dari penelitian tersebut. Biasanya mahasiswa ketika mengajukan judul skripsinya, yang bersangkutan itu belum memiliki gambaran bagaimana cara menulisnya, bagaimana rancangan penelitiannya, sehingga ketika dikonfirmasi oleh dosen, dia sendiri tidak mampu menyampaikan atau memberikan argumentasinya. Ini akan menggambarkan bahwa Anda sendiri tidak memahami bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Jadi ketika kita menuliskan secara lengkap seperti itu, maka itu akan sangat membantu Anda. Di lain sisi, Anda juga bisa nantinya memperoleh masukan. Kenapa? Kalau misalkan ada kekeliruan dalam metodologi misalkan, di sini dosen akan memberikan saran secara langsung bahwa sebaiknya menggunakan rancangan penelitiannya ini atau jenis penelitiannya ini. Jadi pada saat Anda menulis proposal, Anda sudah mengetahui bagaimana alur berpikir atau kerangka berpikir dari proposal penelitian Anda. Poin berikut adalah populasi dan sampel. Hal ini bersifat opsional sih. Ketika Anda bisa mampu mendeskripsikan populasi dan sampelnya, bagaimana ukuran sampelnya, bagaimana teknik sampelnya akan digunakan, itu akan jauh lebih baik. Namun jika Anda belum memiliki gambaran tentang populasi dan sampel, tidak perlu dipaksakan, itu boleh di skip saja. Yang berikut adalah instrumennya. Minimal Anda sudah memiliki gambaran instrumen apa yang akan Anda gunakan dalam rancangan penelitian Anda. Akan menggunakan instrumen tes atau non-tes. Misalkan non-tes itu akan menggunakan wawancara atau angket dan sebagainya. Ini perlu dideskripsikan dengan singkat saja bahwa instrumen yang akan Anda gunakan adalah angket, selesai. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Poin terakhir adalah analisis data. Nah, ini akan berkaitan dengan statistik. Mau nggak mau Anda perlu membaca singkat terkait dengan jenis-jenis analisis data. Atau Anda bisa berkunjung ke perpustakaan, melihat skripsi yang sudah ada yang mungkin judulnya mirip. Atau misalkan Anda mengembangkan judul Anda dari hasil modifikasi dari artikel sebelumnya, nah Anda bisa merefer ke sana juga. Pastikan bahwa Anda memahami analisis data yang akan Anda gunakan. Misalkan ketika rancangannya eksperimen nih, Anda akan menggunakan analisis data apa? Atau misalkan Anda ingin menguji pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, Anda bisa mungkin menggunakan regresi dan sebagainya. Ini perlu Anda pastikan sehingga Anda memiliki gambaran utuh. Ketika semua tahapan itu sudah Anda lakukan, maka secara singkat Anda itu sudah memiliki rancangan penelitian Anda atau rancangan proposal Anda. Walaupun itu hanya dibuat dalam 1-2 halaman, tetapi gambaran inti dari proposal Anda itu sudah Anda pahami dengan baik. Saya pastikan ketika Anda mengikuti langkah ini, tentunya dosen atau ketua program studi akan melihat bahwa Anda benar-benar serius ingin meneliti ini dan memiliki latar belakang yang cukup bahwa topik tersebut wajib untuk diteliti. Maka ini akan sangat membantu Anda ketika Anda menulis proposal penelitian Anda. Itu yang bisa saya share buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.